Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Menko PMK menyebutkan bahwa pemerintah serius dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Dan juga menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan bencana dan juga penanganan bencana di 3 provinsi terdampak sebagai prioritas nasional. Sesungguhnya apa yang menjadi makna dari pernyataan tersebut akan kami hadirkan perbincangannya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan kembali membahas dan juga mendalami informasi berkaitan dengan kasus anak yang kemudian ini membunuh ibu kandungnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepatu di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Api membakar bagian tengah tempat produksi hingga merembet ke sejumlah lokasi lainnya. Besarannya, kobaran api tersebut membuat petugas menerjunkan 4 unit damkar. Kebakaran ini melanda pabrik sepatu PT Karya Mekar yang ada di Desa Mojokapit, Kecamatan Jombang, Kota Jombang. Api membumbung tinggi ke atas hingga membuat warga sekitar panik. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi bergerak memadamkan sejumlah titik api di lokasi kebakaran. Petugas menyemprotkan air ke sumber kebakaran yang sudah menghabiskan sebagian besar isi pabrik. Besarnya kobaran api membuat tim damkar dari 4 lokasi di Jombang dikerahkan. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena masih konsentrasi menjinakkan kobaran api. Dalam insiden tersebut, pemirsa, dipastikan tidak ada korban jiwa. Diduga mengalami pecah ban, sebuah truk pengangkut bata hebel terguling di ruas Jalan MT Haryono Jatinegara, Jakarta Timur. Kondisi truk buatan bata hebel ini masih dalam kondisi terguling di ruas Jalan MT Haryono Jatinegara, Jakarta Timur. Muatan bata hebel yang diangkutnya pun terlepas dari ikatan hingga berhamburan dan menutup sebagian ruas jalan. Peristiwa bermula ketika truk bata hebel melaju dari wilayah Cikande menuju Citerep dalam kecepatan tinggi. Tepat berada di Jalan MT Haryono, diduga truk tersebut mengalami pecah ban hingga akhirnya kehilangan kendali dan terguling. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan ini, namun arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju Cawang sempat mengalami kemacetan panjang. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas dari wilayah Jakarta Timur. Pohon kedondong berukuran besar yang berusia 70 tahunan tumbang menimpa 4 rumah warga di Jalan Manggarai Utara 6, Tebet, Jakarta Selatan. Sabtu pagi, warga serta belasan petugas PPSU Manggarai berjibaku mengevakuasi barang-barang warga dan material rumah usai bangunannya tertimpa pohon yang tumbang. Menurut salah seorang warga, sebelumnya warga berkoordinasi ke pihak kelurahan untuk melakukan pemotongan pohon kedondong tersebut, namun tak kunjung dilakukan. Warga langsung melakukan pemotongan ranting untuk mengurangi beban berat pohon yang menimpa rumah saat mereka mengevakuasi barang-barang pemilik rumah masing-masing. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikeluhkan dengan kawah mengeluarkan lumpur beraroma bau belerang. Semburan yang berukuran kurang lebih 5 meter berbentuk lingkaran. Warga pun berharap ada penanganan dari pemerintah. Pemirsa, beginilah semburan lumpur yang ada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Semburan berukuran kurang lebih 5 meter lebih berbentuk lingkaran.
Semburan ini sudah terjadi sejak lama, awalnya kecil dan sempat ditutup, namun lokasinya berpindah. Dulunya di sekitar lokasi semburan lumpur terdapat produksi kalsit, namun kini sudah tidak ada. Untuk sementara pihak aparat pemerintahan desa hanya memberikan himbauan agar tidak main api di sekitar semburan lumpur karena belum diketahui zat dan kandungannya. Sementara selain menyengat bau belerang dan gas, fenomena ini juga merusak sejumlah elektronik serta persawahan milik warga. Ratusan warga mengepung sebuah rumah tak berpenghuni, membekali diri dengan senjata tajam dan benda tumpul. Warga mencari pelaku pencurian kabel tembaga yang diduga bersembunyi di dalam rumah. Berbekal senjata tajam dan balok kayu, ratusan warga yang melakukan pengepungan untuk mencari pelaku pencurian kabel tembaga yang diduga bersembunyi di rumah kosong. Upaya warga bersama polisi mengepung mencari pelaku tak berbuah hasil. Meski telah menyisir di sejumlah ruangan hingga atap rumah. Polisi bersama warga yang menyisir lokasi hanya menemukan kabel tembaga hasil curian yang telah dikemas menggunakan karung dan siap angkut. Bahkan di ruangan rumah tersebut terlihat instalasi listrik telah dibongkar. Tak hanya itu pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di dalam garasi ikut raib bagian spare part-nya. Guna mencegah hal yang tidak diinginkan di lokasi, polisi melakukan penjagaan di lokasi sekitar sambil berkoordinasi dengan warga sekitar. Seorang pria di kota Cimahi, Jawa Barat tewas usai tersengat aliran listrik. Proses evakuasi terhadap korban Salman Al-Farizi, warga Cibeber, dilakukan oleh tim damkar kota Cimahi. Korban tewas diduga tersengat aliran listrik mesin jet pump. Evakuasi korban dari atap lantai 2 rumah mewah memakan waktu 1 jam dan berlangsung dramatis. Kejadian ini bermula saat korban diketahui oleh anggota keluarga naik ke atas toren di lantai 2 rumah untuk memperbaiki mesin jet pump yang rusak. Sang istri curiga karena lebih dari 30 menit korban tidak turun dan diketahui sudah tergeletak dengan tubuh kaku dan membiru. Sambut, udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjutkan apa kabar Indonesia malam kembali untuk Anda pemirsa. Di mana memasuki libur sekolah pada Natal dan juga Tahun Baru, ini terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati oleh penumpang yang akan pergi ke tujuannya masing-masing. Sementara jumlah penumpang juga sudah meningkat 10% dibandingkan hari normal. Di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai dipadati oleh penumpang yang akan pergi ke tujuan favorit ke wilayah Jawa Barat, yakni Tasikmalaya, Banjarsari, dan Ciamis. Kemudian Jawa Tengah dengan tujuan Purwokerto, Wonosobo, dan Yogyakarta. Sedangkan untuk Sumatera, yakni Padang, Palembang, dan Lampung. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarna, menjelaskan jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan ini sudah mulai meningkat dibandingkan hari normal dan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 Natal mendatang. Petugas juga sudah menyediakan sejumlah posko di area terminal dan penambahan personil. Lebih dari 34.000 pemudik meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir menjelang libur Natal serta Tahun Baru 2026. Ya, di stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa, lonjakan penumpang tercatat sejak Sabtu pagi dan diperkirakan akan bertambah hingga malam hari. Sementara itu, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat selain penumpang berangkat, terdapat 32.000 penumpang yang tiba pada periode waktu yang sama.
Puncak arus keberangkatan diprediksi terjadi pada 23 hingga 25 Desember 2025 dengan tujuan favorit antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Sementara itu, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati calon penumpang pesawat. Sejak pagi, ribuan calon penumpang memadati area counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata atau pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 163.638 penumpang bepergian melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun pergerakan pesawat hari ini mencapai 1.159. Tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, dan Makassar. Lantas bagaimana suasana lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru terkini di Stasiun Pasar Senen, Bandara Soekarno-Hatta, dan Terminal Pulau Gebang? Bersama kami sudah bergabung rekan-rekan Rusti Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Putri Lestari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Vanessa Liu di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Kami menyapa terlebih dahulu Rusti untuk mengetahui bagaimana pergerakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rusti. Baik, selamat petang Willy Tonia. Dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno di mana memang memasuki N-6 menjelang libur Natal, Bandara Soekarno terus dipadati oleh sejumlah penumpang. Tercatat pada hari ini diperkirakan ada sekitar 163.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno. Dapat saya kabarkan Willy Tonia, hal ini seiring dengan adanya libur anak sekolah sehingga banyak penumpang yang pergi untuk ke destinasi wisata atau ke kampung halaman. Jauh ini berdasarkan data pengelola bandara, tujuan favorit masih didominasi yaitu Bali, Medan, Makassar, Surabaya, serta Yogyakarta. Dapat saya kabarkan, Widi, jika pada pagi tadi untuk rute penerbangan domestik yang masih dipadati penumpang, sementara untuk petang ini rute penerbangan luar negeri, yaitu rute penerbangan internasional yang memang di Bandara Soekarno ini merupakan jangkar dari bandara-bandara domestik yang berada di Indonesia. Sehingga pada petang ini terlihat kepadatan juga terjadi di bandara di counter check-in penerbangan internasional, di mana memang berdasarkan data pihak imigrasi, 3 kota tujuan favorit yang untuk luar negeri yaitu untuk tujuan Malaysia, Singapura, serta Cina. Namun begitu, banyak juga para penumpang atau warga negara Indonesia yang pergi untuk ke wisata religi atau tepatnya umroh ke Saudi. Namun begitu, berdasarkan data pengelola bandara, memang puncak dari arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada N4 atau tepatnya pada minggu esok. Hal ini sudah dimulainya. Jadi kalau dari Soekarno-Hatta ini sudah ada Bali, Medan, Surabaya, dan juga Yogyakarta sebagai tujuan favorit. Lantas bagaimana oleh pengguna transportasi darat? Dalam hal ini adalah bis dari Pulau Gebang. Sudah ada Vanessa Liu di sana. Seperti apa, Vanessa? Ya, selamat malam Windy dan juga Tiara serta pemirsa. Pantauan langsung kami dari Terminal Pulau Gebang sendiri saat ini belum ada lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Saat ini aktivitas para calon penumpang di terminal masih terpantau normal, di mana memang beberapa pengunjung memadati wilayah ruang tunggu, tapi menurut petugas jumlah pengunjung atau calon penumpang saat ini sendiri masih sama seperti hari-hari biasanya atau normal, dan diprediksi untuk puncak lonjakan dari penumpang ini menuju daerah masing-masing akan terjadi di tanggal 23 hingga 25 Desember mendatang. Sementara untuk destinasi favorit bagi para penumpang ini tentu saja yang selalu menjadi primadona setiap tahunnya adalah ke Pulau Sumatera dan juga ke Jawa Tengah, Bali, Jogja, Malang, Madura, hingga Wonosobo.
Nah, memang menurut perkiraan lonjakan penumpang ini diperkirakan baru akan terjadi pada 23 hingga 25 Desember mendatang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Natal dan juga libur tahun baru ke berbagai daerah. Oleh karena itu, meski kondisi saat ini masih terkendali, pihak pengelola terminal tetap bersiaga dan melakukan berbagai persiapan. Kemarin juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat berkunjung untuk melakukan survei persiapan Nataru di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini. Nah, transportasi bis ini pemirsa juga bisa Anda jadikan opsi untuk pulang ke daerah masing-masing. Melihat fasilitas di terminal ini juga cukup nyaman, di mana areanya bersih dan ada fasilitas yang menunjang kebutuhan penumpang seperti area bermain anak-anak dan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Selain itu, dihimbau juga kepada masyarakat yang akan bepergian agar merencanakan perjalanan Anda lebih awal, termasuk memastikan jadwal keberangkatan, kondisi kesehatan, serta kelengkapan barang bawaan Anda. Demikian laporan kami dari Terminal Pulau Gebang, Windy. Kami kembalikan ke studio. Ya, belum ada lonjakan penumpang yang signifikan di Terminal Pulau Gebang. Selanjutnya, bagaimana di Stasiun Pasar Senen yang menjadi salah satu moda transportasi untuk bepergian yang favorit? Silakan Putri. Ya baik Windy dan juga pemirsa, kalau saya pantau di Stasiun Pasar Senen hari ini semakin malam tampaknya penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api ini semakin ramai oleh para pengunjung yang ada. Dan memang apabila bisa saya informasikan kepada Anda, baik Windy dan juga pemirsa, memang dari KAI Daob 1 ini mencatat adanya kenaikan total penumpang 10% dibandingkan dengan tahun lalu, yakni pada tahun ini KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan atau mencatat adanya sekitar 1.732 perjalanan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2024 ini hanya sekitar 1.577 perjalanan. Dan untuk mengetahui ini para penumpang pada mau kemana sih, sama tujuannya kemana, saya sudah bersama dengan Ibu Ai. Ibu Ai, selamat malam. Malam juga. Kalau boleh tahu ini pada mau pergi kemana sih, barang bawaannya banyak sekali saya lihat. Paling banyak ya. Ini kita mau ke Cibatu, stasiun Cibatu. Itu mau pergi liburan bertemu keluarga atau gimana tuh Bu? Saya ada acara temen mau nikahan. Untuk dapetin tiket kereta api susah nggak sih Bu? Kita online. Online, alhamdulillah nggak, udah sebulan kita udah online, udah dapet. Jadi sejauhnya sudah sebelum udah pesen. Dapat, ini kan KAI ada program diskon ya 30%. Nah itu Ibu dapat juga diskon 30%? Ini barusan anak saya enggak, karena kita sebelumnya udah online jadi nggak dapet. Oke, makasih Bu Ai. Nah itu baik Windy dan juga pemirsa, bagaimana wawancara singkat saya bersama dengan salah satu penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana memang ini lonjakan penumpang sudah terjadi dan akan pada tanggal 23, 24, 25 ini nantinya akan penumpang mungkin menjadi salah satu puncak dari para penumpang ini bisa mengangkut dari Stasiun Pasar Senen menuju ke tempat tujuan favorit mereka. Kembali kepada Anda Windy di studio. Baik, terima kasih Putri Lestari melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga sebelumnya ada Vanessa dari Terminal Pulau Gebang serta Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat masih terpantau padat pada Sabtu siang jelang libur Nataru. Informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat masih terpantau padat pada Sabtu siang jelang libur Nataru. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan sekitarnya terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu siang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan kendaraan terpantau di ruas kilometer 57 arah Cikampek. Kendaraan yang melintas masih didominasi mobil pribadi serta bus antar kota antar provinsi. Tak hanya itu pemirsa, truk-truk besar juga masih terlihat melintas hingga membuat laju kendaraan di belakang tersendat. Antrian kendaraan yang akan keluar masuk menuju res area kilometer 57 pun terlihat mengular. Imbasnya kendaraan yang ada di jalur utama tol Jakarta Cikampek terlihat padat.
Usai adanya kebijakan pengalihan arus penyeberangan ke Sumatera, para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang akan menikmati libur Nataru mulai berdatangan ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemirsa, beginilah suasana para pemudik yang akan menuju Pulau Sumatera menggunakan kendaraan roda 2 mulai berdatangan di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, Cilegon, Banten pada Sabtu siang. Satu persatu, para pemudik masuk ke area pelabuhan dan antre untuk masuk ke kapal. Terlihat juga para petugas memberikan snack gratis bagi pemudik yang membawa anak-anak. Kedatangan para pemudik menggunakan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan ini usai adanya kebijakan pengalihan arus di Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan untuk kendaraan roda 2 yang akan menuju Sumatera. Pelabuhan Pelindo Ciwandan juga membuka penyeberangan untuk truk barang. Adapun kapal yang disediakan untuk penyeberangan yakni 8 kapal dan pelabuhan akan beroperasi selama 24 jam. Dan pemirsa, bagaimana suasana terkini baik itu di Jalan Tol Cikampek Jawa Barat dan Pelabuhan Merak Banten? Langsung saja kita sapa rekan-rekan kami di lapangan. Sudah ada Agung Prasetyo yang berada di Cikampek Jawa Barat dan di Pelabuhan Merak Banten sudah ada Andre Sopian. Kami pertama-tama ke Karawang terlebih dahulu dengan Agung laporannya. Silakan. Informasi terbaru pantauan arus libur panjang, terutama memasuki akhir pekan dan jelang Natal. Memang pada malam hari ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar dari kedua arah. Saat ini kami tepatnya mengabarkan di gerbang tol Cikampek utama, kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun menuju ke arah Palimanan terpantau lancar, tidak ada hambatan dan kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan rata-rata sekitar 80 sampai 100 km per jam. Dan di tempat kami di sekitar gerbang tol Cikampek utama tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan di setiap gardu transaksi yang dibuka yang akan menuju ke arah Palimanan. Ada 7 gardu utama yang akan dibuka menuju ke arah Palimanan untuk melakukan kendaraan transaksi. Selain itu juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Selain itu memang untuk kendaraan ke arah Jakarta juga tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian pada malam hari ini. Dan memang kendaraan sejak tadi pagi pukul 5 hingga pukul 18.00 kendaraan yang melintas dari ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek utama tercatat ada sekitar 30.000 lebih kendaraan yang sudah meninggalkan wilayah Jakarta. Sedangkan kendaraan yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Cikampek Kalihirup utama tercatat ada sekitar 33.000, artinya sekitar 60.000 lebih kendaraan yang sudah meninggalkan wilayah Jakarta melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Yang mana memang ada kabar menarik juga untuk para pemudik ataupun para warga yang akan meninggalkan wilayah Jakarta yang akan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Nantinya Jasa Marga akan memberikan diskon tarif tol yang mana ini periode libur Natal diberlakukan pada tanggal 22 Desember pukul 00 hingga tanggal 23 Desember pukul 24.00. Dan tarifnya ini diberikan sekitar 20% dan diskon tarif tol akan diberlakukan per tanggal 22 Desember 2025. Semoga ini juga bisa dimanfaatkan ya oleh para pengguna lalu lintas nanti. Kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak Banten. Sudah ada rekan kami Andre Sopian di sana. Silakan Andre. Baik, untuk saat ini saya berada di Pelabuhan SDP Merak, di mana pantauan dari siang hingga malam ini Pelabuhan SDP Merak Cilegon Banten terpantau ramai lancar. Sejak pagi hingga malam ini juga terpantau ratusan kendaraan pribadi maupun penumpang pejalan kaki telah melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Terlihat juga tidak adanya antrian panjang mobil saat akan memasuki kapal. Hal itu lantaran memang dari kemarin SDP Merak ini sudah mengalihkan truk logistik ke Pelabuhan Ciwandan. Dapat saya sampaikan juga tadi sore
Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung pelabuhan SDP Merak ini, di mana ia menyampaikan bahwa akan terjadi lonjakan penumpang baik di darat, udara maupun di laut pada libur Natal dan Tahun Baru ini. Selain itu juga pentingnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di tengah dinamika cuaca buruk. Meski begitu, belum ada data resmi dari ASDP sendiri terkait jumlah kendaraan atau penumpang yang masuk dari Pulau Merak ini. Baik. Adapun ada himbauan untuk masyarakat sendiri terkait cuaca, dihimbau untuk agar berhati-hati dan terus berhati-hati, tetap tenang saat cuaca buruk melanda dan mengikuti instruksi petugas. Baik, terima kasih Andre Sofian, dan sebelumnya juga ada Agung Prasetyo mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kini nyaris tak berpenghuni. Kondisi kampung Hutana Bolon kini berubah total dan sulit dikenali karena rusak berat dan porak-poranda. Terjangan banjir bandang dan longsor membawa kayu gelondongan dan batuan besar mengakibatkan banyak rumah warga hilang, hancur, dan rusak berat sehingga sama sekali tidak dapat dihuni lagi. Di sepanjang hutan yang berhadapan dengan kampung Hutana Bolon, kini kondisinya juga memprihatinkan. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kawasan Kabupaten Aceh yang pada awal pasca bencana ini menjadi daerah yang terdampak paling parah kini berangsur-angsur pulih. Pemerintah dan warga bergotong royong membersihkan lumpur dan material banjir. Akses jalan dari Banda Aceh maupun Medan kembali terhubung secara bertahap meski dengan kondisi masih terbatas. Selain jalur utama, pembersihan juga diperluas ke jalan kabupaten, kawasan perkantoran, serta wilayah yang di awal bencana belum terjangkau. Selain membersihkan lumpur dari jalan, seluruh tenaga juga dikerahkan menangani longsoran di kawasan Semadam dan Alun Datung, hingga jalan di kawasan tersebut kembali normal. Sudah hampir 3 pekan, bencana mengerikan, banjir bandang dan tanah longsor melanda 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Persoalan bencana adalah persoalan serius. Pemerintah dan segenap pihak harus berjibaku menangani pemulihan, juga membantu para korban terdampak bencana. Pemerintah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional dan terus mempercepat penanganan serta pemulihan di wilayah terdampak. Keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana siklon ini memang berbeda-beda terhadap masing-masing kabupaten kota, terhadap masing-masing desa, kampung, mulai dampak yang sangat berat sampai dampak yang cukup berat. Walaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan. Akankah prioritas nasional yang disampaikan pemerintah akan menjadikan gerak cepat pemulihan infrastruktur dan sosial masyarakat pasca bencana? Tim TV One mengabarkan.
Dengan ditetapkannya 3 wilayah ataupun 3 provinsi yang terdampak bencana sebagai prioritas nasional, lantas apa langkah-langkah dari pemerintah yang merupakan prioritas dalam penanganan bencana tersebut? Langsung saja kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Timothy Ivan Triono yang merupakan staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam Mas Ivan. Assalamualaikum, selamat malam. Dan di sebelahnya juga ada Prof. Suhaib Aminuddin yang merupakan guru besar dari Universitas Tritatayasa. Selamat malam. Salam, Pak. Dan kami juga ingin menyapa Pak Wilianto yang merupakan peneliti ahli bencana Jakarta Rescue. Selamat malam Pak Willy. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga nanti akan bersambung. Saat ini kami akan menyapa bersama Gus Irawan Pasaribu yang merupakan Bupati dari Tapanuli Selatan. Selamat malam, Assalamualaikum Gus Irawan. Waalaikumsalam, Mbak Windy. Ya, pertama-tama langsung saja kita akan menanyakan kepada Gus Irawan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru pada hari ini di wilayah Bapak. Gus Irawan. Ya, alhamdulillah, Pak Rudil, tadi Pak Gubernur Sumatera Utara ada di sini. Insya Allah besok Tapanuli, termasuk Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga akan ada groundbreaking untuk huntap, bahkan langsung huntap. Ini adalah dari inisiatif Menteri Perumahan, Kawasan Permukiman, Menteri Hukum, Mendagri, yang kemudian kami maraton mungkin ada 8 hari ini terus conference call ya untuk persiapan ini. Ini memang dari berbagai yang dihimpun oleh Menteri PKP, dari Yayasan Kemanusiaan, dan juga mungkin dari CSR dari perusahaan yang beliau himpun. Jadi ini masih memang non APBN. Jadi besok secara serentak kami akan groundbreaking di Tapanuli Selatan. Ada desa yang harus memang direlokasi karena tempat mereka yang ada di Das Batang Toru itu sudah tidak lagi direkomendasi untuk ditempati kembali, maka direlokasi sebanyak 227 kakak, Mbak. Besok jam 10 kami akan groundbreaking. Baik, Pak Bupati, bagaimana respon dari warga menanggapi hal ini? Oh iya, ini datang justru permintaannya dari warga, lalu kemudian karena ini desanya berbatas langsung dengan PTPN 4, dan respon luar biasa juga dari PTPN 4, maka mereka memberikan lahannya seluas 5 hektar lebih untuk dibangun huntap, sementara dengan status pinjam pakai dengan tujuan tertentu, paralel dengan itu nanti untuk pengalihan hak kepada masyarakat kami. Ini permintaan masyarakat yang merasa kemudian tidak aman lagi di bantaran Sungai Batang Toru, mereka minta dipindahkan. Dan juga jaraknya dari ada 45 dusun itu saya kira 300-400 meter saja dari desanya mereka sebelumnya, ini di ketinggian di wilayah PTPN. Iya, Pak Bupati, artinya sampai dengan saat ini ada berapa jumlah korban yang masih mengungsi dan secara keseluruhan korban yang masih dalam pencarian dan juga korban jiwa? Korban jiwa itu berjumlah yang sudah kita identifikasi 87 orang. Kemudian masih ada pengakuan dari masyarakat kami yang keluarganya hilang sebanyak 20 orang, Mbak. Dan yang di pengungsian masih ada mungkin hampir sudah ada yang sudah kembali, sebagian mungkin sekitar masih ada belasan ribu lah masih yang ada di pengungsian, Mbak Windy. Iya. Artinya, adakah yang dikeluhkan sampai dengan saat ini Pak Bupati oleh warga, mengingat ini hampir sebulan sudah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Pak Bupati? Ya tentu saja ya, kemudian mereka ingin kembali segera ke rumahnya begitu, tetapi tentu karena situasi tadi ada beberapa desa kami yang oleh Badan Geologi yang sudah melakukan kemudian uji di lapangan memang sudah tidak direkomendasi lagi untuk kembali mereka ke sana, sehingga kemudian mereka harus direlokasi
beberapa yang mungkin masih bisa, tetapi kemudian masih tahap pembersihan kita, sehingga mereka belum dapat untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian sejalan dengan itu, kami juga sudah mengajukan untuk huntara di beberapa lokasi. Kebetulan memang desa-desa kami yang terparah itu adalah di sekitaran PTPN, yang besok groundbreaking itu 227 KK itu langsung huntap. Lalu kemudian ada huntara yang kami ajukan 15 hektar di lokasi PTPN juga untuk 721 KK dari 3 desa. Mudah-mudahan itu juga bisa secepatnya direalisasikan. Baik. Mbak Asipan, boleh ditanggapi bagaimana keluhan dan juga perkembangan penanganan bencana untuk satu wilayah ini? Tapi secara keseluruhan dari pemerintah pusat seperti apa? Ya, sebetulnya begini, penetapan 3 provinsi ini sebagai prioritas nasional itu bukan baru kemarin ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Seskap bahwa sejak detik pertama, sejak hari pertama, pemerintah pusat sudah menjadikan bencana alam di 3 provinsi ini sebagai agenda prioritas nasional. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Seskap kemarin bahwa semua sumber daya sudah dikerahkan oleh pemerintah pusat. Ya, mungkin berkaitan dengan anggaran, Pak Presiden sudah mengerahkan 258 miliar untuk dibagikan kepada 52 kabupaten kota dan juga 3 provinsi. Lalu ada anggaran yang siap sekitar 60 triliun untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Pak Presiden juga sudah mengerahkan lebih dari 50.000 personil. Ya, alat berat juga sudah ribuan. Ya. Lalu juga bantuan juga sudah ribuan ton sudah didistribusikan. Ya. Artinya apa? Semua sumber daya, semua sarana prasarana itu sudah dikerahkan oleh pemerintah pusat sejak awal. Dan alhamdulillah setelah 4 kali Pak Presiden berkunjung ke lokasi terdampak bencana, kita mulai merasakan progresnya. Memang seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa kita ini tidak punya tongkat Nabi Musa. Artinya pemerintah terus berusaha, pemerintah terus bekerja keras. Memang situasi dan kondisi di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada cuaca ekstrim, ada kondisi geografis yang medannya itu sulit kita tembus, sehingga memerlukan waktu, memerlukan tambahan personil juga, yang itu semua sudah diakomodir oleh Bapak Presiden. Jadi artinya penanganan bencana sebagai prioritas nasional itu bukan hanya ditetapkan kemarin ya pada saat preskon di Halim, tapi sudah sejak 26 November begitu. Baik, dan pernyataan dari Menko PMK ini sendiri, Prof. Sueb, kita harus menelaah lebih lanjut. Ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa pemerintah serius dan juga ini ada penetapan prioritas nasional. Kenapa ini harus ditekankan ini? Pemerintah serius dalam penanganan bencana di 3 provinsi terdampak, Prof. Sueb, menurut Anda? Memang secara sosiologis ya, bahwa masyarakat kita itu butuh komitmen. Dalam pendekatan sosiologi itu ada namanya interaksi sosial yang dibangun dengan hubungan timbal balik antara negara dengan masyarakat yang terdampak terutama tentunya. Nah, dalam hal ini dalam pendekatan sosiologi itu ada namanya komunikasi dengan pendekatan asimilasi. Nah, asimilasi itu di dalam sosiologi itu ada 4 poin yang harus kita lihat. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah informasi yang tidak membingungkan, ya. Nah, tidak simpang siur. Nah, jadi ini yang penting kehadiran negara dalam menyampaikan data-data ya, seperti tadi Pak Bupati Tapanuli juga sudah merilis beberapa data. Ini yang paling penting, Mbak, supaya tidak simpang siur betul negara bekerja atau tidak, kan gitu. Ini pertanyaan yang besar sekali terjadi sekarang. Yang kedua, yang paling penting adalah harus menyamakan tujuan dalam menyelesaikan bencana ini, ya. Tujuan di sini kan bukan cuma pemerintah, di sana ada swasta, kemudian ada pemerintah itu sendiri, kemudian ada pemerintah daerah dan pusat ya kalau dalam hal pemerintah, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, dan kita juga tidak bisa melupakan teman-teman kita yang ikut menjadi relawan di sana, Mbak, ya, karena punya tujuan yang sama dalam menyelesaikan persoalan bencana ini. Nah, lalu yang ketiga dalam pendekatan asimilasi itu, dalam komunikasi ini, yang ada butuh kebijakan yang betul-betul berdampak. Ya, nah seperti tadi disampaikan oleh Adinda kita bahwa berdampak ini kan dari awal bencana ini sudah terjadi kan pemerintah sudah hadir ke sana ya. Memang kalau kita bicara apakah bisa menyelesaikan secara keseluruhan pada hari itu juga ada tahapan. Nah, kebijakan kan juga muncul bahwa ada kebijakan pasca bencana, ada kebijakan sebelum bencana dan pada saat penanganan bencana. Nah, sekarang kan penanganannya yang terjadi sekarang ini. Nah, kita lihat dia apakah pemerintah hadir dalam menangani ini kan
muncul beberapa pendapat bahwa pemerintah sudah hadir. Pak Bupati Tapanuli juga tadi sudah mengatakan bahwa beliau sudah hadir dalam situasi ini kan gitu ya. Nah, yang paling penting lagi yang keempat itu adalah bagaimana memfasilitasi, ya pemerintah memfasilitasi keadaan bencana ini. Baik. Nah, kalau kita bicara dalam hal pemerintah sebagai fasilitator, kan pemerintah fasilitator di sini lah, bisa menghimpun dari berbagai lembaga-lembaga yang terkait, yang bisa betul-betul punya tujuan yang sama dalam menyelesaikan bencana ini, gitu Mbak. Baik, Ya. Pak Willy, tentunya pasca bencana ini ada beberapa faktor yang harus diperbaiki, baik itu rehabilitasi ataupun rekonstruksi. Tapi yang paling prioritas menurut Bapak apa? Iya, jadi begini. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah ini menurut saya sudah benar langkahnya. Mana yang paling cepat duluan. Dan ini udah kalau di dalam kerangka bencana itu masuk di dalam frameworknya Sendai. Baik. Mungkin pernah dengar Sendai itu kerangka untuk penanganan bencana. Nah ini udah masuk dalam prioritas, itu udah benar. Jadi artinya membangun hunian sementara dan membangun hunian tetap itu adalah langkah yang sudah tepat. Dan selanjutnya adalah tentu juga mental ya, mental health ya. Kemudian juga yang penting juga itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang rusak, khususnya untuk pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah on track. Baik. Hanya memang perlu waktu, tapi paling tidak udah masuk di dalam kerangka Sendai ini. Baik. Karena Sendai ini adalah satu kerangka yang sudah diratifikasi oleh 187 negara. Ini salah satunya. Sebenarnya ada empat kerangka. Ini adalah rangka satunya. Dalam pengertiannya itu adalah kesiapsiagaan. Dan harapannya adalah build back better. Artinya membangun kembali, tapi harus lebih baik dari yang sebelumnya. Harus lebih baik dari sebelumnya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa mau direlokasi. Wah ini menurut saya alhamdulillah. Artinya udah mau pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, harapannya itu adalah tidak masuk di dalam, ya kalau bahasa kami itu dalam zona merah gitu ya. Tidak masuk zona merah, tidak masuk zona kuning, tapi masuk di zona hijau. Jadi pergeseran ini udah sesuai dengan framework tadi dari Sendai. Terima kasih. Baik, Pak Bupati tadi juga sempat disinggung bagaimana dengan kondisi para pengungsi, khususnya kesehatan mereka dan juga psikis mereka. Nanti ditahan dulu, Pak Bupati, kita lanjutkan dialog kami usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Ada kembali bersama kami pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menghadirkan bagaimana perkembangan terbaru dari update penanganan bencana dan juga data sementara dari wilayah 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Berikut kami hadirkan pemirsa, berdasarkan per hari ini data yang kami terima dari BNPB, total keseluruhan ada 1.090 korban jiwa, 7.000 mengalami luka-luka dan 186 dinyatakan masih dalam pencarian di 52 kabupaten yang terdampak. Ini adalah update per tanggal 20 Desember 2025 data bencana alam di Sumatera secara keseluruhan. Sementara untuk fasilitas yang mengalami kerusakan ada 967 fasilitas pendidikan rusak, 145 jembatan rusak, 1.600 fasilitas umum rusak, dan 147.236 rumah rusak. Untuk di wilayah Aceh yang tadi disebutkan ada 472 yang meninggal dunia, 4.300 yang mengalami luka-luka, sementara 32 masih hilang di 18 kabupaten terdampak. Sementara untuk fasilitas yang mengalami kerusakan ada 691 fasilitas pendidikan rusak, 36 jembatan rusak, 1.100 fasilitas umum rusak, dan 106.060 rumah mengalami kerusakan. Untuk wilayah di Sumatera Barat, terdata ada 248 korban jiwa, 382 mengalami luka, dan 82 hilang di 16 kabupaten terdampak. 216 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, 46 jembatan rusak, 486 fasilitas umum rusak, dan 12.451 rumah mengalami kerusakan.
Itu tadi pemirsa data terbaru, langsung saja kita lanjutkan dialog kami. Pak Bupati, tadi saya sempat menanyakan bagaimana kondisi para pengungsi, khususnya dari segi kesehatan mereka dan juga psikis mereka yang telah mengalami trauma. Ini sudah pekan keempat pasca bencana, Pak Bupati. Ya, di semua penampungan ada kita buat pos-pos kesehatan. Jadi memang luar biasa ya, kami dibantu dari provinsi, dari Kemenkes untuk kesehatan, bahkan dari beberapa perguruan tinggi juga hadir. Kemarin kami menerima dari IPB, dari Universitas Sumatera Utara, dan banyak yang lain. Dan juga kemudian untuk di setiap pos-pos penampungan, kegiatan trauma healing juga kita kemudian lakukan. Ini saya baru kembali tadi dengan Ketua Komisi 8, Pak Marwanda Sopang, membawa psikolog lah ya untuk melakukan trauma healing dengan anak-anak di pos-pos pengungsian, sehingga kemudian paling tidak itu bisa jadi menghibur bagi anak-anak sekolah kami gitu ya. Dan kebetulan juga mereka sudah selesai ujian. Jadi kami kemarin mengambil kebijakan meskipun banyak sekolah yang hanyut dan nggak bisa dipakai, tapi jadwal ujian mereka tetap kami lakukan dengan memindahkan ke sekolah di desa tetangganya, kita bagi shift untuk mereka kemudian ujian. Dan juga hadir fasilitas kesehatan yang mobile dengan lengkap satu bus besar untuk dari provinsi, hadir untuk kemudian kalau ada pengobatan yang lebih serius, di samping tentu rumah sakit kami, bahkan di yang mobile itu, bus besar itu siap dengan dokter spesialis, bahkan juga dengan ruang kamar operasinya. Jadi saya kira semua bisa kita manage tentu dengan baik, karena begitu banyak bantuan yang datang dari seluruh, saya kira kementerian sudah hadir di tempat kami, dari lembaga juga, dan banyak sekali kemudian juga dari daerah tetangga yang tidak terdampak hadir juga bantu kami di sini. Banyak sekali relawan juga, sehingga terus terang kami memang pastilah tidak mampu sendiri, tapi terus terang dari awal kami merasa menghadapi ini tidak sendirian. Pemerintah pusat hadir, kementerian lembaga hadir, dan juga dari berbagai unsur-unsur yang lain. Saya kira mudah-mudahan ini saya kira menjadi satu value ya keindonesiaan kita, di mana kemudian ada yang butuh bantuan, semua kita kemudian hadir dan keroyokan untuk membantu. Dan di Tapanuli Selatan ada budaya kami yang disebut Dalian Natolu, ada falsafahnya yang kurang lebih bermakna sama dalam suka dan duka. Jadi itu sangat terasa betul di bumi Tapanuli Selatan, Mbak. Ya. Pak Bupati, apakah masih ada warga yang sampai dengan saat ini belum tersentuh bantuan? Sudah enggak, semua sudah bisa kita sentuh. Awal-awal dulu memang masih kami 2 hari saja, kemudian sudah kami bisa tembus semuanya, meskipun tentu saja harus ada yang dilansir dengan sepeda motor gitu ya, tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Dan kemudian juga saya kira luar biasa perjuangan teman-teman dari PLN yang kemarin rada agak lambat, tapi ini pun sudah kemudian jadi normal. Listrik itu keroyokan, kemudian dari daerah Kota Sidempuan, Padang Lawas Utara tetangga kami, PLN-nya keroyokan datang ke Tapsel untuk perbaikan jaringan-jaringan, karena kami hanya persoalan di jaringan. Kemarin memang persoalan BBM yang kemudian kami rasakan, tapi dengan kerja keras terutama di menyambungkan jalan yang terputus di Garoga yang terparah itu, teman-teman TNI kemudian membuka jalan, dan teman-teman Polri juga. Ini dalam hari keempat ini BBM sudah mulai normal di Tapsel, karena untuk Tapanuli Selatan dan sekitarnya ini itu datang dari Sibolga. Nah, Sibolga yang putus-putus sudah diperbaiki, dan juga di Tapanuli Selatan diperbaiki. Hari keempat ini kemudian BBM sudah relatif normal, sehingga tidak lagi kendala mengoperasikan banyak alat berat yang kami operasikan untuk kegiatan pembersihan di lapangan, Mbak. Baik.
Pro Sweep, Anda melihatnya dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan juga telah disampaikan dalam konferensi pers mewakili pemerintah. Apakah ini satu langkah dari baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersikap transparan? Ya, betul. Ada keterbukaan. Karena gini Mbak, jadi kalau kita bicara dalam pendekatan sosiologi ya, ada namanya memberikan informasi secara terbuka, baik masyarakat maupun pemerintah, supaya interaksi ini terbangun dengan baik. Nah, saya lihat dia di Tapanuli ini, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa ada semacam kearifan-kearifan lokal, itu ikut cukup membantu. Karena bagaimanapun yang berkepentingan di dalam menyelesaikan bencana ini kan masyarakat sebenarnya, bukan cuma pemerintah ya. Pemerintah memang salah satu poin yang paling penting dalam bertanggung jawab dalam hal ini, tapi menyelesaikan kan harus sama-sama. Ya, dalam pendekatan ini ada namanya kerjasama. Ya, kerjasama itu 3 bentuk yang dibangun. Ada gotong royong, kemudian saling saling merasakan, ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan bantuan. Nah tadi Pak Bupati sudah menyampaikan hari ini beliau tidak sendirian, ada dari beberapa kabupaten yang ada di sekelilingnya itu hadir di sana. Dan bahkan juga kemungkinan besar ada juga di Tapanuli yang butuh telur tapi dikasih oleh tetangga yang lain. Itu kan sebenarnya bagian daripada merasa bahwa bencana itu milik kita bersama. Nah, lagi-lagi yang paling penting sekarang ini adalah di dalam tanggap bencana situasi saat ini, pemerintah ini harus mendorong semacam kebijakan-kebijakan yang betul-betul berdampak. Karena jangan sampai kebijakan yang diturunkan ke sana itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar. Ya, misalnya gini, pemerintah mendorong misalnya membangun jembatan, tetapi yang dibutuhkan di sana yang paling mendesak itu adalah sembako misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan dasar atau kesehatan. Jadi saya butuh memang data-data yang sangat akurat itu dari pemerintah itu harus didorong dari bawah. Ya, nah informasi ini kan tidak selamanya harus dari pemerintah. Ada juga teman-teman kita dalam hal ini pemerhati, kemudian juga ada lembaga swadaya masyarakat yang terlibat, itu juga pasti punya data. Nah data ini sebenarnya harus didorong ke pemerintah, dalam hal ini pengambil keputusan, pengambil kebijakan yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun bencana ini, saya selalu lagi-lagi mengatakan bahwa bencana ini penyelesaiannya harus bersama-sama, ya, supaya kita membangun Indonesia ini, membangun masyarakat di sekitar yang terdampak bencana itu betul-betul segera pulih kembali gitu, Mbak. Pak Willy, pasca bencana ini, sesungguhnya kebutuhan dasar yang mendesak apa saja yang sesungguhnya diperlukan jika Anda melihat dari kasus-kasus sebelumnya? Baik, dari sebelum yang pernah kami alami, tentunya yang paling mendasar itu adalah pertama ya tentu food ya. Kemudian air bersih. Air bersih, dan pasokan makanan, air bersih. Iya, dan kemudian energi. Tadi saya sampaikan listrik untuk bahan bakar untuk masak dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan di awal itu. Nah, untuk itu memang perlu tadi itu infrastrukturnya harus diperbaiki supaya bantuannya sampai. Atau kalau misalnya agak sulit ya bisa lewat udara. Jadi intinya itu. Baik, Mbak Hasifan, menanggapi berarti kebutuhan dasar ini juga telah diambil langkah-langkah oleh pemerintah, namun perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, mungkin saya mau menanggapi dulu dari Bapak semua ya, bahwa sejak pertama itu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa peristiwa bencana alam ini adalah duka kita bersama. Betul. Duka sebangsa dan setanah air. Itu sudah tegas disampaikan oleh Bapak Presiden. Begitu. Lalu Bapak Presiden juga sudah berulang kali mengapresiasi kerja keras dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, BNPB, Basarnas, TNI, Polri semua sudah bekerja keras, dan itu Pak Presiden melihat bahwa kita punya pahlawan-pahlawan. Kita punya pahlawan kelistrikan, Pak. Kita punya pahlawan energi, kita punya pahlawan telekomunikasi, kita punya pahlawan infrastruktur, Pak. Saya sebut itu sebagai pahlawan karena memang mereka bekerja keras tanpa perlu sorotan media. Mereka betul-betul sejak hari pertama, meskipun belum ada kamera, mereka sudah berusaha dan bekerja keras, begitu ya. Lalu berkaitan dengan skala prioritas, tentu pemerintah mempunyai skala prioritas. Yang pertama itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan juga keselamatan warga. Ya, ini menjadi penting dan tidak bisa dipilih antara dua ini, kebutuhan dasar dan juga keselamatan warga. Karena pada waktu awal-awal itu masih banyak daerah yang terisolir, sehingga keselamatan warga itu menjadi penting dengan evakuasi dan menembus daerah-daerah yang terisolir. Yang kedua tentu perbaikan infrastruktur, ya, jembatan. Pak Presiden sudah buktikan, Pak Presiden tinjau langsung jembatan, banyak jembatan yang sudah berfungsi, sudah fungsional gitu ya. Yang normal itu dikerjakan dalam waktu 4 minggu, tapi TNI, Polri, PU semua
kerja kurang dari 7 hari, Pak. Sebagai contoh jembatan di Tepen Mane, di Tepen Redep, di Aceh, itu bisa diselesaikan oleh TNI Polri, oleh PU hanya kurang dari 7 hari. Artinya apa? Pemerintah sudah all out, pemerintah sudah kerja keras dalam melakukan penanganan bencana. Lalu juga berkaitan dengan sekolah, rumah sakit, ya. Rumah sakit ini sekarang sudah berangsur membaik. Sudah ada 9 RSUD di masing-masing provinsi ini yang sudah beroperasi, ya. Artinya pelayanan kesehatan juga berjalan. Kementerian Kesehatan juga sudah melaporkan penyakit yang paling muncul adalah penyakit kulit dan juga ISPA. Dan itu sudah menjadi bagian dari antisipasi pemerintah, dan pemerintah sudah mengirimkan obat. Tentu di Tapanuli Selatan juga sudah ada obat dari Kementerian Kesehatan. Ya, artinya pemerintah betul-betul memantau itu. Ya, sebagai contoh saya selalu sampaikan bahwa Pak Presiden itu setiap jam 5 sore mendapat update dari BNPB. Peristiwa atau penanganan bencana di hari itu tebalnya lebih dari 120 halaman setiap hari. Artinya Pak Presiden betul-betul membaca semua dokumen itu dan memonitor semua penanganan bencana yang ada di Indonesia, ya, di 3 provinsi itu. Namun begini, mungkin saya ingin memberikan imajinasi, memberikan ilustrasi, ya, bahwa jalan nasional yang rusak selama penanganan bencana ini ada 2058 km, ada 76 ruas, ya. 2058 km ini, Bapak Ibu, kalau kita ilustrasikan setara dengan 2 kali panjang tol Trans Jawa. Jadi bayangkan pembangunan tol Trans Jawa itu dikerjakan berapa tahun gitu. Artinya ini butuh proses, tetapi pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan. Kita ambil contoh lagi jembatan nasional yang rusak. Itu ada 2.537 meter yang terdiri dari 33 jembatan. Itu panjangnya setara dengan 12 jembatan merah Surabaya. Jembatan merah Surabaya ada 12, coba kita bayangkan, ya. Itu artinya rusaknya memang betul-betul parah, dan berilah kami sebagai pemerintah, baik pusat, daerah, waktu, kesempatan untuk kami membuktikan bahwa negara itu betul-betul hadir. Pak Presiden sudah menunjukkan dengan berkunjung 4 kali ke daerah-daerah terdampak, dan Pak Bupati pun sejak hari pertama pun mungkin nggak ada istirahatnya sampai sekarang. Gitu. Artinya apa? Kita betul-betul memprioritaskan warga. Untuk pelaksanaan Huntara pun sudah groundbreaking, Huntara, ya, untuk Huntara. Nah, untuk Huntap, seharusnya Huntap ini kan dilakukan pada tahap rehab dan rekon. Tetapi oleh Pak Presiden diperintahkan Huntara dan Huntap ini berjalan secara paralel. Gitu. Sehingga besok pagi Pak Menteri PKP, Pak Mendagri, dan Menteri Hukum akan ke Sumatera Utara. Tadi pagi Pak Menteri masih melaporkan 3 kabupaten, Pak Bupati. Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan juga Sibolga, ya. Tadi pagi Pak Presiden kan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan, dilaporkan bahwa ada 3. Nah, alhamdulillah kalau Bapak Bupati tadi melaporkan, Tapanuli Selatan juga mendapatkan itu. Dan yang ajaibnya lagi, Mbak, pembangunan Huntap ini tidak menggunakan APBN sama sekali. Tidak ada 1 rupiah pun anggaran APBN yang digunakan, ya. Dari mana anggarannya? Ya, supaya ada transparansi kita sampaikan bahwa pembangunan 2.500 rumah Huntap itu dari Yayasan Buddha Suci. Lalu untuk pembangunan 103 unit rumah itu menggunakan dana pribadi Pak Menteri Perumahan, ya. Artinya betul-betul semua stakeholder itu bergerak. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Indonesia itu kaya dengan solidaritasnya. Dan itu yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden. Kita punya gerak bersama antar provinsi. Bagaimana provinsi yang tidak terdampak bencana pun memberikan donasi, memberikan uluran tangannya, memberikan logistiknya kepada terdampak gitu loh. Jadi kalau kita masih berdebat soal status bencana nasional, kalau kita masih berdebat soal bantuan asing, nampaknya kita nggak bisa move on untuk menatap masa depan gitu loh. Sedangkan masyarakat terdampak ini kan perlu kita ajak untuk move on, untuk menatap masa depan, bagaimana pemerintah bisa memberikan harapan hidup kembali kepada masyarakat yang terdampak, begitu loh. Sebagai contoh tadi Pak Prof menyampaikan harus ada kebijakan yang pro rakyat ke depan. Pak Presiden sudah perintahkan ada penghapusan KUR, Pak. Ya, betul. Lalu Pak Presiden sudah perintahkan kepada OJK agar dilakukan restrukturisasi kredit supaya masyarakat ini selama bencana ini nggak usah mikirin cicilan. Kan ada lagu tuh, Mumet mikirin cicilan. Nah, jangan sampai masyarakat ini sudah terdampak bencana, ya, lalu masih mikirin cicilan lagi, ya. Pak Presiden sudah perintahkan itu. Jadi ke depan pun juga Kemenko Perekonomian sedang mengkaji paket stimulus ekonomi khusus bagi masyarakat terdampak. Artinya apa? Semua stakeholder pemerintah itu sudah bergerak sejak detik pertama, jam pertama,
Ya, memang kita tidak punya tongkat Nabi Musa sekali lagi, tetapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa prosesnya bisa kita lihat bersama-sama bahwa semua aparatur negara, elemen negara itu hadir dan Pak Presiden sudah mencontohkan itu. Baik, lantas pemirsa, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan bagaimana penanganan dan juga kebutuhan dasar di lokasi Pak Bupati ditahan. Nanti jawabannya kami tunggu selepas jeda pariwara berikut ini. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan. Ya. Itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Seskap Teddy Indra Wijaya dan langsung saja kita konfirmasi kepada Pak Bupati apakah benar sampai dengan saat ini infrastruktur ini sudah mulai dibangun dan juga bagaimana kelistrikan di sana dan air bersih tentunya? Iya, tadi saya bilang bahwa Dirut PLN pun langsung terjun kemari juga. Kebetulan periode lalu saya Ketua Komisi 7 di DPR RI pernah mengalami satu pulau Nias gelap. Waktu itu kita atasi dengan keroyokan, kita datangkan dari Pulau Sumatera untuk keroyokan di Nias dan itu dilakukan oleh teman-teman PLN. Maka kami sebetulnya dengan tidak terlalu lama semua daerah kami, meskipun ada beberapa tentu ya karena longsorannya begitu besar sehingga kemudian butuh waktu yang agak lebih lama untuk menyambungkan jaringan-jaringan yang terputus. Persis bahwa selalu saya kira di bencana banjir bandang apalagi itu merusak sarana air bersih. Nah itulah saya kira ciri keindonesiaan kita. Dari banyak dari ITB datang bantuan untuk bisa proses air bersih yang langsung bisa minum, dari IPB Bogor, dari USU. Jadi sekarang kami distribusikan di mana desa yang kemudian membutuhkan air bersih. Jadi saya kira tentu belum sempurna tentu saja, tetapi sekali lagi dari waktu ke waktu selalu ada kemajuan untuk kemudian bisa mengatasi kebutuhan masyarakat kita. Dan di semua pos-pos penampungan masyarakat kami itu kami pastikan kemudian logistik yang mereka butuhkan itu kami kontrol dari posko di utama tentu di kantor bupati. Kami bagi 3 zona Mbak, karena kami 15 kecamatan, 13 kecamatan itu terdampak bencana. Kami bagi zona, di setiap zona itu ada posko-posko lagi dan di setiap kecamatan lagi ada posko. Dan di beberapa daerah yang terparah kemudian ada pos-pos penampungan dan di setiap pos penampungan itu ada dapur-dapur umum. Dan seringkali kami dapat kiriman rendang, bayangkan yang udah jadi juga dari daerah-daerah tetangga misalnya Mbak. Saya kira sekali lagi ini menghibur bagi kami yang berduka sangat dalam tetapi kemudian terhibur dengan banyaknya baik dari pusat, kementerian lembaga, daerah-daerah tetangga datang untuk kemudian memberikan bantuan. Jadi saya kira secara bertahap kita bisa kemudian penuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Betul tadi itu air bersih. Dan tadi yang disinggung untuk daerah relokasi itu sudah harus lebih dulu diuji oleh Badan Geologi. Baik. Itu harus zona hijau baru kemudian mereka memberikan rekomendasi. Baik, Pak Bupati. Prof. Swaib, mungkin ada rekomendasi kepada pemerintah untuk kebutuhan dasar yang paling mendesak, baik itu listrik, air, dan juga pasokan makanan? Ya, saya kira yang paling penting lagi bagaimana mengembalikan ekonominya, kemudian berikutnya berkaitan dengan kesejahteraan sosialnya, ya Mbak ya. Ini kan sekarang kita sudah lihat lah ya, Pak Bupati juga tadi sudah menyampaikan bahwa hampir semua warganya sudah mendapatkan bahan kehidupan dasar lah begitu ya. Nah, pertanyaan kemudian adalah penanganan berikutnya ini seperti apa?
Nah, ekonomi ini harus dikembalikan. Kan tidak selamanya pemerintah akan memberikan bantuan terus-menerus kan gitu ya. Mungkin juga pemerintah sudah harus memberikan semacam timeline-nya bahwa ini kita akan menyelesaikan tanggap darurat ini sampai kapan. Sehingga orang yang akan datang ke sana lagi memberikan semacam penguatan itu sudah bicara ekonomi. Nah, ekonomi ini kan bukan hal yang mudah karena bagaimanapun kalau kita lihat di beberapa wilayah seperti juga Pak Bupati sampaikan tadi, ada yang hampir kehilangan tempat tinggalnya dan juga kehilangan tempat aktivitas ekonominya. Betul. Makanya paling penting sekarang ini adalah ketika ingin melakukan relokasi penduduk, kalau menurut saya yang pertama pemerintah harus misalnya ada seorang masyarakat atau rumah tangga yang memiliki keahlian untuk bisnis, maka mungkin direlokasi ke daerah yang dekat dengan lahan bisnis. Kemudian ketika ada seorang petani yang hidupnya di sawah, kemudian ladang, maka ketika dilakukan relokasi itu harus dikembalikan juga ke wilayah-wilayah yang ada sawah dan ladang. Nah, kemudian misalnya dia seorang pegawai, maka mungkin di daerah itu harus dipindahkan ke lokasi di mana dia bisa berkantor gitu. Baik. Nah, ini memang tidak gampang ya, tetapi saya kira kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang ini dengan turunnya berbagai elemen di dalam, ya kementerian turun ke sana, baik ini kan penataan lahan juga penting sekali kan terutama. Nah, kementerian yang berkaitan ATR misalnya, itu harus betul-betul mendata lahan mana yang bisa digunakan oleh pemerintah. Dalam hal ini gitu, Mbak. Baik, Pak Willy, singkat saja, apa saja yang menurut Anda dicatatkan dan juga sampai berapa lama biasanya pemulihan bencana ini? Baik. Jadi masalah pemulihan ini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Profesor ini ada benar. Jadi pertama itu harusnya ada kompensasi karena kehilangan aset ya, akibat bencana, kehilangan rumah, kehilangan lahan, bahkan kehilangan mata pencarian. Kemudian yang keduanya tadi selain kompensasi juga tentunya kalau dia itu menjadi mata pencarian baru, itu kan perlu dilatih. Jadi artinya di situ ada program pelatihan dan juga ada bantuan modal usaha dari pemerintah. Harapannya demikian. Nah, soal waktunya itu ya tentunya saat ini memang sekarang yang penting ini dulu, istilahnya tuh selamat dulu, aman dulu. Nah, kalau itu sudah mulai baik, baru kita tata ekonominya secara bertahap. Nah, menurut pengalaman kami itu sekitar 6 bulanan lah ke depan. Iya, itu udah bisa. Dan harapan tuh 6 bulan ke sana sudah mulai ekonomi mulai bergerak kembali. Asalkan tadi itu ada kompensasi dan ada pelatihan untuk yang baru itu, dan ini bisa cepat. Langkah paling terdekat yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ini? Ya, tentu pertama kita terima kasih dengan saran masukan. Yang paling dekat kita lakukan tentu pembangunan infrastruktur dasar, ya. Huntara dan juga Huntap itu sangat penting sekali. Betul. Dan juga perbaikan rumah. Karena Pak Presiden sudah memerintahkan berkaitan dengan perbaikan rumah ini nanti akan ditanggung oleh negara juga. Tentu bagi rumah yang rusak ringan, sedang ya. Kalau rusak berat atau bahkan hanyut itu mungkin harus diganti dengan hunian tetap. Lalu juga kita sudah melakukan pendataan ya. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR BPN untuk mengidentifikasi dan melakukan penataan ruang supaya nanti yang disampaikan oleh Pak dari Jakarta Rescue tadi adalah build back better. Kita bangun tapi jauh lebih baik. Tentu dari segi tata ruang harus dikaji dan susun lagi lah begitu. Lalu Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa nantinya akan ada hak-hak bagi para korban yang diberikan ya. Tentu mungkin berupa santunan gitu. Dan juga mungkin dari Kementerian Sosial nantinya akan menyiapkan langkah-langkah berkaitan dengan jaring pengaman atau perlindungan sosial. Ya, perlinsos itu sangat penting dan mungkin sangat dibutuhkan bagi masyarakat terdampak ke depan begitu. Lalu tadi saya sampaikan Kemenko Perekonomian juga sedang menyiapkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak begitu. Dan tentu berkaitan dengan air bersih juga Pak Bupati mungkin sudah merasakan juga bahwa Kementerian PU sudah mengirim berbagai macam bantuan ya berkaitan dengan air bersih, lalu juga toilet portable. Itu menjadi concern dari Bapak Presiden. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ivan, Prof. Suhaib, Pak Willy. Terima kasih juga Pak Bupati Gus Irawan waktunya bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak dan pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi.
Sebuah peristiwa tragis menggemparkan warga Medan Sungai, Sumatera Utara. Seorang ibu berinisial FS tewas dengan luka-luka di sekujur tubuh. Peristiwa ini semakin mengundang perhatian publik karena melibatkan anak berusia 12 tahun yang juga merupakan anak kandung korban. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 SD tersebut diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Namun, siapa yang menyangka, petugas sangat berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Mungkinkah seorang anak kandung dan belum berusia dewasa melakukan hal sekeji itu terhadap orang tuanya sendiri? Hal apa yang telah merasuki pikiran sang bocah? Dan bagaimana penanganan kasus tersebut yang melibatkan anak-anak dan masih di bawah umur? Ya pemirsa, kasus ini sebenarnya masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun memang saat ini sudah banyak begitu ya sejumlah informasi yang menunjukkan dan juga mengarahkan terduga pelaku yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Sebelum kami membahasnya bersama dengan kriminolog, pemirsa, kami akan hadirkan kronologi singkatnya untuk Anda di layar kaca, pemirsa, di mana kejadian ini bermula di tanggal 10 Desember 2025, pemirsa, di mana FS yang merupakan ibu dari dua orang anak ini adalah tidur di lantai pertama bersama dengan anak-anaknya. Dan kemudian juga berdasarkan keterangan dari KPAI, ini motif utama pelaku adalah dendam kepada ibunya, dan pelaku ini melakukan tindakan tersebut ini karena ingin membela sang kakak, pemirsa. Kami akan membahasnya lebih dalam bersama dengan kriminolog Adrianus Meliala sesaat lagi, pemirsa, dan di sini bisa ditunjukkan bahwa AJ yang tidak lain adalah suami dari FS ini menemukan FS bersimbah darah dan berteriak. Kemudian AH turun dari lantai dan melihat AI memegang pisau. Warga pun tak lama melapor kepada polisi berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2025 tersebut. Kami akan membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan Profesor Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog. Selamat malam, Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Prof, kalau kita lihat ini kejadiannya kan terduga pelaku adalah seorang perempuan berusia 12 tahun yang dimana ini adalah seorang anak begitu ya, yang secara berpikir juga masih belum sempurna. Nah, ini seperti apa sebenarnya pola-pola yang perlu diperhatikan, Prof. Adrianus? Karena dia pelaku bukan orang dewasa yang berbadan kecil atau yang berusia muda, maka jangan memakai cara berpikir orang dewasa kepadanya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan yang keji, yang sadis, itu adalah atribut yang mungkin sekali dimengerti hanya oleh orang dewasa. Bagi anak-anak, konsep keji dan konsep sadis itu mungkin nggak ada gitu. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita tempatkan diri kita pada si anak. Si anak taunya nampaknya hanya marah saja, marah betul sama ibunya karena telah melakukan kekerasan lah begitu menurut versi dia ya kepada kakaknya gitu. Jadi itu saja, bahwa kemudian ternyata akibatnya sang ibu kemudian terluka bahkan meninggal. Itu kelihatannya tidak ada dalam pikiran anak itu. Demikian. Profesor, tapi kalau kita melihat ya, trigger perilaku ibu yang kemudian ini kerap kali emosional ataupun juga temperamen bersama dengan kakak, dan ini adalah bentuk pelaku untuk kemudian ini protes begitu ya dengan sang ibu. Ini sebenarnya apa yang perlu diketahui ya? Mengapa kemudian ini menjadi trigger perilaku yang memang sama sekali tidak diduga begitu? Betul, jadi selain dari pribadi atau karakter si anak sendiri yang lugu ya, naif ya, dalam rangka melihat bahwa dunia ini memang tidak hitam putih, tapi juga tentu saja ada yang namanya pengaruh pola asuh. Pengaruh bagaimana anak dibesarkan dalam keluarga. Ya gampangnya begini, kalau anak dibesarkan dengan
bentak-bentak, dengan marah-marah, maka jadilah dia yang seorang anak yang juga suka bentak-bentak dan suka marah-marah. Oke. Sebaliknya, kalau anak dibesarkan dengan kasih sayang gitu ya, maka kemudian juga hal-hal yang bersifat keras itu sulit terlihat. Nah, maka kalau kemudian dalam hal ini benar pola asuh di keluarga itu adalah bernuansa keras, ya wajar juga kalau kemudian anak-anaknya juga tampil dengan perilaku yang keras juga. Demikian. Saat ini kepolisian masih terus mendalami, sekalipun juga masih terus dilakukan asesmen psikologis begitu ya, tapi hingga hari ini belum ada tersangka yang kemudian ini ditetapkan begitu, Prof. Nah, seberapa mungkin ada kemungkinan ada pelaku lain di dalam sini? Saya kira lebih kepada bahwa kepada semua kemungkinan tersangka, anak yang bermasalah dengan hukum, itu memang ekstra hati-hati ya. Mengapa? Karena bukan hanya itu lalu akan membuat anak tambah hancur, juga karena tekanan masyarakat terhadap kalau anak menjadi tersangka itu juga luar biasa tajam dalam memelototi lah begitu ya kerja polisi. Jadi memang di masyarakat juga ada semacam anggapan bahwa ya kepada anak betapapun dia melakukan suatu tindakan yang fatal kepada orang tuanya, ya janganlah kemudian lalu diberi perlakuan sama halnya dengan orang dewasa. Makanya kemudian lalu polisi berhati-hati betul, amat mendengar apa kata ahli psikologi, ahli psikiatri gitu ya, agar kemudian lalu bisa menentukan tindakan yang tepat. Memang proses pidana akan berlangsung kelihatannya pada anak itu, tapi sekali lagi dengan cara-cara yang disyaratkan atau yang ditetapkan oleh undang-undang kepada sang anak, misalnya dalam rangka pemeriksaannya juga dengan cara khusus, nanti sidangnya juga sidang dengan cara khusus juga gitu ya. Sekali lagi kita menghormati hak anak tadi. Demikian. Oke, kalaupun salah satu penyebabnya adalah depresi, depresi ini biasanya datangnya dari mana sih, Prof? Siapa yang depresi? Anak depresi maksudnya? Kalaupun salah satu yang kemudian ini diduga sebagai penyebabnya, ini seperti apa? Saya kira kalau depresi malah justru kemungkinan dia tidak mampu melakukan tindakan yang eksplosif ya. Jadi depresi adalah satu gangguan jiwa yang umumnya menyebabkan penderitanya itu cenderung lebih lambat lah ya. Lebih karena memang ciri depresi adalah orang yang lalu regresi perilakunya, yang agak mundur gitu, agak pelan ya dalam rangka berbuat sesuatu. Nah, apakah lalu kemudian ini yang menjadi indikasinya sehingga kemudian lalu kita mengatakan bahwa dia depresi? Rasanya tidak. Saya lebih melihat bahwa ini memang kekhasan dari seorang anak yang memang belum matang ya dengan perilakunya. Jadi bayangkan kalau orang dewasa itu kan punya hubungan yang punya pemahaman tentang hubungan sebab akibat, itu kan yang jelas ya. Kalau saya membunuh maka apa gitu ya. Kalau saya marah maka apa. Nah, itu yang belum ada pada seorang anak. Makanya tadi ketika dia sedang marah, melihat kakaknya dimarahi oleh ibunya, maka dia lalu mengambil tindakan yang eksplosif. Dan juga ada kemungkinan tusukan itu langsung mengena pada bagian tubuh yang mematikan dari sang ibu. Jadi mungkin sekali kalau misalnya tusukan itu misalnya hanya mengenal lengan, itu pun mungkin hanya tipis-tipis saja ya, tidak kena ke bagian dalam ya. Maka tentu ibu masih bisa lari, bisa teriak gitu ya. Alhasil kemudian bisa selamat. Namun karena langsung menghujam ke tempat yang fatal, itu yang lalu kemudian menyebabkan sang ibu tidak sadarkan diri dan kemudian lalu ya ditusuk berkali-kali. Mungkin begitu ya kondisinya, tentu dengan menghormati almarhum ya. Demikian. Baik. Prof, penanganan seperti apa ya yang seharusnya dilakukan karena memang ini terduga pelaku berada di bawah umur gitu ya, supaya tidak menyebabkan dalam tanda kutip luka yang berdampak di kemudian hari begitu? Tentu ya, makanya ini juga membuat semuanya makin berhati-hati ya. Yang bersangkutan atau pelaku tentu tidak ditahan, pasti saya menduga pasti ditempatkan kalau nggak di rumah aman, atau adalah di panti sosial, atau bisa juga di panti rehab ya, yang tadinya misalnya dipergunakan untuk rehab narkoba gitu ya. Jadi dipinjam sebentar atau 1-2 ruangan untuk supaya kemudian yang bersangkutan bisa tenang dan lalu kemudian dalam rangka pemeriksaan juga lebih familiar. Pasti begitu kondisinya, karena kalau misalnya kemudian anak lalu ditahan di tempat orang dewasa gitu ya, apalagi di sel yang tidak khusus anak-anak, maka tentu saya bisa bayangkan akan bertubi-tubi ya kritik kepada Polri dalam hal ini. Makanya lalu rata-rata teman-teman Polri sudah tahulah bahwa kepada
tersangka anak ini perlu ada satu perhatian yang khusus maupun treatment yang juga khusus. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Prof. Adrianus Meliala bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Prof. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington, dia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.